A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyir rasulah. Di Al-Hikam dalam kalimat yang ke-37 ini kita akan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sekandari. Dia mengatakan dalam kalimat yang ke-37 ini, sinar mata hati membuatmu menyaksikan kedekatannya denganmu. Penglihatan mata hati membuatmu menyaksikan ketiadaanmu karena keberadaannya. Hakikat mata hati membuatmu menyaksikan keberadaannya, bukan ketiadaanmu dan bukan pula keberadaanmu. Syekh Sarqawi memberikan komentar terhadap kalimat yang ke-37 ini dengan mengatakan, sinar mata hati sering disebut dengan cahaya akal dan ilmu yakin. Penglihatan mata hati sering disebut dengan cahaya ilmu dan ainul yakin. Hakikat mata hati sering disebut dengan cahaya kebenaran dan hakul yakin. Cahaya-cahaya ilahi tersebut akan menyinari hati seorang saleh. Setiap cahaya tersebut memiliki buah dan manfaatnya sendiri-sendiri. Seseorang berkata, seorang hamba tidak akan sampai pada hakikat tawadhu kecuali saat terpancarnya cahaya musyahadah dari hatinya. Saat itu nafsunya akan larut dan tunduk kepada Sang Khalik dan bersikap rendah hati di hadapan makhluk. Melalui hikmah ini Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa orang yang terbuka dengan cahaya pertama akan merasa kedekatan dengan Allah. Ia akan selalu sadar pengawasan Allah dan malu kepadanya. Ia merasa bahwa pandangan Allah tidak pernah luput darinya, baik itu di saat ia melaksanakan perintahnya maupun di saat menjauhi larangannya. Orang yang terbuka dengan cahaya kedua akan merasa ketiadaan segala yang wujud karena wujud Tuhan yang Maha Hak. Ia akan melihat bahwa alam semesta ini tidak ada dan tidak mempedulikannya lagi, karena wujud alam semesta ini hanyalah akibat dari wujud yang Maha Mawujud. Wujud hakiki hanyalah milik Allah SWT. Dalam pandangannya, tak ada lagi yang dijadikan sandaran atau tempat berkeluh kesah kecuali Allah. Ia hanya bertawakal kepadanya, ridho, dan memasrahkan diri kepadanya. Sementara itu, orang yang terbuka dengan cahaya ketiga akan memiliki zat dan jiwa yang suci. Ia akan merasa kefanaan secara total, kefanaan yang abadi karena luluh dengan wujud Tuhannya. Rahasia-rahasia ilahi pun terkuak di hadapannya. Jika ia naik dari kefanaan total itu, ia akan menempati makon keabadian. Penulis Al-Awarif berkata, orang yang abadi di satu makom tidak akan dihalangi Allah dari makhluk dan tidak akan dihalangi makhluk dari Allah. Sedangkan orang yang fana akan terhalangi oleh yang maha dari makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.